kita sharing-sharing bareng ya. Jadi nggak ada kita maksud untuk menggurui atau sok pintar, nggak ada sama sekali. Kita sharing-sharing aja, tukar pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya ya. Kali ini kita akan bahas tentang manajemen kandang yang ada di sini. Kandang rak kolam ini. Kan ada yang nanya nih, itu ngasih pakannya berapa kali sehari dan kapan, Pak? Kalau kita di sini itu ngasih pakan setiap pagi ya. Jadi setiap hari kita lakukan pagi-pagi habis subuh kita udah mulai kasih pakan. Terus keruk kohe itu kita lakukan setiap pagi. Nah, kenapa alasannya? Jadi alasannya kalau misalkan pagi-pagi itu kan posisi masih adem ya, masih cuaca masih enak, di ayam juga masih dingin. Jadi kalau misalkan ayam dioprak-oprak ketika suhu masih adem itu lebih enak aja. Jadi dibandingkan kita lakukan sore-sore, kalau sore kan kadang cuaca panas gitu ya. Jadi ayam kalau misalkan panas dioprak-oprak, dikasih pakan, dilakukan apa, ada pekerjaan gitu, takutnya stres. Jadi kita kebiasaan kita lakukan pagi-pagi. Jadi kasih makan sama keruk kohe itu kita lakukan pagi-pagi. Kita kasih pakan itu biasanya menggunakan troli. Jadi pakannya kita taruh di troli, terus kita pakai gayung, satu gayung gitu. Jadi memudahkan kita ya, jadi lebih enteng. Kemudian kalau cara pengurukan kohe, jadi pengurukan kohe pertama kita lakukan, kita dorong kotorannya itu ke satu sisi, dari ujung sana ke ujung sini kita dorong ke satu sisi. Kalau udah numpuk di sini, kemudian kita tarik ke keluar di sini. Jadi nanti di jalur sini kita taruh di karung, kita masukin karung, kemudian kita ikat, lalu kita bawa ke tempat penampungan kohenya. Nah, di sini kohenya kita tampung di tempat penampungannya. Jadi berhubung di kandang ini kan bawahnya belum isi, jadi di bawah kandang itu kita taruh itunya, kohenya kita tampung di bawah kandang dulu sampai nanti ayam habis terpanen, baru kita bawa ke kebun, atau kalau ada yang beli ya silahkan diambil, biasanya gitu. Terus ada yang nanya nih, kenapa itu kohenya kok nggak dipakai conveyor? Kalau kita kan kelas petani ya, kalau kelas petani kan jadi seadanya dulu. Beda kalau misalkan kelas menengah ke atas, jadi kan mereka pakai conveyor pun nggak masalah, modalnya ada. Kalau kelas petani kan modalnya terbatas, jadi ya seadanya kayak gini. Jadi kita lakukan pengerukan kohe, kita dorong pakai keruk kohe ya, seperti itu. Kita masukkan pakai sekop, kita masukin ke karung, kita ikat, kita bawa. Setiap pagi juga kita lakukan itu ya, penyetingan level ayam. Kalau misalkan biasanya yang saya lakukan itu per 2 hari, biasanya 2 hari kita naikkan sedikit, per 2 hari biasanya ayam udah bisa disetting untuk naik. Kita lakukan aktivitas di pagi hari itu ya, jadi keruk kohe, kasih pakan, setting level ayam, terus sortir ayam itu kita lakukan pagi-pagi. Itu alasannya menghindari ayam stres. Nah, jadi kita lakukan habis subuh. Biasanya kalau ayam udah umur 15 ke atas itu kita selesainya itu jam 8:30 atau jam 9 biasanya. Selebihnya ayam kita upayakan biar nyaman, senyaman-nyamannya, nggak kita ganggu sampai sore. Biasanya di umur segitu ayam udah aktif sendiri ya, soalnya kan dari usia 1 hari sampai 10 hari sampai 2 minggu kan kita lakukan itu per 2 jam kita bangunin ayamnya, kita bangunin per 2 jam. Jadi itu kan udah buat membiasakan ayam biar aktif. Nah, biasanya kalau misalkan udah 2 minggu ke atas itu ayam udah aktif sendirinya. Jadi ketika
per 2 jam itu biasanya mereka udah aktif sendiri, udah sesuai kebiasaan gitu. Makanya perlu dibiasakan ketika boardingan, ketika ayam usia 1 sampai 10 hari sampai 2 minggu. Itu yang kita lakukan di sini. Silakan ada yang mau ditanyakan, kita sharing-sharing bareng. Silakan like, komen, share, dan subscribe channel ini. Silakan kalian komen, kalian kasih masukan, kita sharing-sharing bareng ya. Jadi nggak ada kita maksud untuk menggurui atau sok pintar, nggak ada sama sekali. Kita sharing-sharing aja, tukar pengalaman. Silakan di komen di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.